tradisi mengunjungi orang suci atau saint begitu, itu memang sudah ada sejak, bahkan kalau kita runut sudah ada sejak zaman purbakala ya, di mana misalnya kita melihat peninggalan-peninggalan seperti punden berundak, harus melihat betul, jangan karena wah ini letaknya di pinggir sawah atau di lokasi-lokasi yang jauh dari keramaian, terus ada embel-embel ini ditemukan lewat mimpi, tiba-tiba kita langsung percaya bahwa wah ini makam keramat langsung. Nah itu tentu tidak bisa dibenarkan juga. Kita sebagai sejarawan ya, artinya atau pemerhati sejarah, itu harus turun tangan ya, melakukan edukasi ke masyarakat bahwa jangan sampai fanatisme dalam mendekati makam keramat atau berdoa di makam keramat ini salah alamat gitu. Ini. Apakah benar misalnya makam-makam keramat ini juga menjadi simpul perlawanan masyarakat terhadap kolonial? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Dialog Sejarah di Historia ID. Teman-teman, selamat berpuasa bagi yang melaksanakan puasa. Pagi ini kita bertemu kembali di tema kisah di balik budaya ziarah makam keramat di Jakarta. Kawan Historia, ziarah makam keramat menjadi budaya di Indonesia. Berbondong-bondong orang datang mengunjungi makam-makam keramat yang memiliki aura, yang memiliki kesan, yang memiliki niat untuk datang ke makam keramat, kemudian berdoa dan memanjatkan doa-doa. Oleh karena itu, di dialog sejarah kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya budaya ziarah ke makam keramat. Kan kita fokuskan yang ada di Jakarta. Telah hadir bersama kita Mas Dr. Johan Wahyudi M.Hum, dosen Fakultas Adab, Sejarah Peradaban Islam, serta peneliti PPSDM di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Johan. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang. Sehat ya? Sehat ya. Gimana Ciputat macet. Ciputat macet. Iya. Lancar ya perjalanan? Lancar karena sudah. Tadi dari kampus? Dari kampus ya, Oke. kampus. Kawan Historia, Mas Johan ini melakukan banyak penelitian tentang sejarah Indonesia masa kolonial, melakukan penelitian dengan objek benda arkeologis, arsip kolonial, juga akrab dengan tema penelitian sejarah lokal atau sejarah daerah. Kita bahas tentang ziarah ini ya, selama bulan puasa ini banyak sekali yang datang berjasa. Mas Johan, atau Bang Jo, di Jakarta, dalam konteks pembicaraan kita hari ini, kita di Jakarta dulu nih, sebelum kemana-mana ya. Karena ziarah ini di berbagai wilayah di Indonesia, kita melihatnya orang datang berbondong-bondong. Betul. Kalau konteks di Jakarta ini, mengapa sih ada banyak makam-makam yang dikeramatkan, Bang Jo? Kemudian sepengetahuan atau hasil penelitian Bang Jo, siapa saja yang banyak dikunjungi makam atau tempat penziarahan di Jakarta ini? Silakan Bang. Iya, baik. Terima kasih Kang Ubay. Terima kasih. Dan selamat pagi sahabat historia.id. Memang kalau kita kaji lebih dalam ya Kang Ubay, ziarah ini sudah menjadi nafas, sudah menjadi wajah dari Islam di Indonesia. Bahkan sejak jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia, ziarah itu sudah menjadi semacam pelarian dalam tanda kutip ya, bagi orang-orang yang memang sudah bingung dengan rutinitasnya, kemudian juga ingin mengharapkan sesuatu yang di luar kemampuan dasarnya, maka sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia untuk pergi ke makam-makam tertentu ya. Ya ini tidak bisa dipungkiri ya, karena tradisi mengunjungi orang suci atau saint begitu, itu memang sudah ada sejak, bahkan kalau kita runut sudah ada sejak zaman purbakala ya, di mana misalnya kita melihat peninggalan-peninggalan
seperti Punden Berundak, kemudian kenapa makam-makam atau tempat-tempat yang dikeramatkan itu selalu berhubungan dengan posisi yang ada di atas secara geografis gitu, di gunung atau di lereng bukit dan lain-lain, karena memang ada semacam aura positif ya ketika seseorang itu dekat ke tempat-tempat yang di atas yang dianggap suci, maka itu menenteramkan batin, kemudian menyambungkan secara spiritual dengan para leluhur begitu. Dan ketika Islam datang, tradisi itu kemudian bergeser ke arah yang berbau Islami begitu, dengan adanya doa-doa seperti tahlil, tahmid dan lain-lain, yang itu kemudian sangat identik sekali dengan para peziarah yang makam-makam itu. Nah, dalam konteks Jakarta memang kalau kita pahami wilayah Jayakarta ini kan sangat dipengaruhi ya secara spiritual, secara wacana keagamaan oleh Cirebon dan Banten begitu. Jadi apa yang ada di tradisi besar yang hidup di Cirebon dan Banten itu perlahan-lahan juga kemudian terserap ke tengah masyarakat pedesaan yang meskipun pada abad ke-17 ya itu Batavia sudah sangat kuat misalnya dengan Kastil Van Batavianya, tapi tradisi itu tetap hidup gitu di pinggir-pinggirnya, di sekitar Tangerang, di Depok atau di Bekasi, tradisi ziarah itu tetap hidup gitu. Dan ini kemudian menjadi semacam lokus yang tidak bisa diabaikan ya ketika kita mengkaji tentang konteks masyarakat Muslim pada masa itu. Ya kendati kalau kita baca di laporan kolonial misalnya bicara tentang kunjungan ke makam itu senantiasa dinisbatkan, dihubungkan dengan para pembesar-pembesar kerajaan. Misalnya kalau kita bicara dalam konteks Mataram kan punya warisan besar Imogiri begitu, dan Banten misalnya itu juga punya banyak makam keramat. Di Jakarta pun juga sebenarnya kalau kita agak sedikit menyusup-nyusup gitu ke tempat-tempat terpencil tuh ada beberapa makam-makam yang hingga kini masih menjadi magnet begitu ya umat Islam untuk ngalap berkah ya kalau bahasa Jawanya, ngalap berkah, mendapatkan semacam pencerahan rohani yang mana pencerahan itu kadang-kadang tidak bisa mereka dapatkan hanya mengandalkan ibadah rutin sehari-hari gitu. Ya memang di sini ada nuansa batin tersendiri ya kalau kita sering mengunjungi ziarah, karena di situ kita bisa napak tilas, apalagi kalau kita orang sejarah kan biasanya pikiran kita langsung terdorong untuk mengkaji ini tokohnya siapa, jasanya seperti apa, sehingga makam-makam itu kemudian menjadi layak dan sepertinya masyarakat memang masih membutuhkan itu untuk menciptakan gairah spiritual baru yang kemudian itu berdampak positif bagi kehidupan mereka gitu. Betul. Ya. Bang Jo, di Jakarta ini sepengetahuan Bang Jo misalnya yang paling banyak dikunjungi itu makam di mana? Ya, memang kalau kita pilah ya ada beberapa makam orang-orang besar ya yang ada di Batavia. Yang pertama kalau dari segi pengaruh itu Pangeran Jayakarta yang ada di Jatinegara Kaum itu tentu tidak bisa diabaikan. Ya meskipun makamnya itu relatif tersembunyi ya, karena kalau kita nggak niat-niat banget itu kita akan susah itu kelewat itu biasanya ya, karena lokasinya yang dekat dengan nuansa metropolitan. Jadi kenapa Pangeran Jayakarta itu menjadi magnet? Sepertinya para peziarah ya atau orang-orang yang suka berziarah itu masih memandang bahwa Pangeran Jayakarta itu menyimpan sejarah yang tidak bisa diabaikan. Jadi keberadaan dia semasa hidup sebagai penguasa Jayakarta yang menggerakkan perekonomian, kemudian mendorong adanya pelebaran atau budaya pesisir Jakarta yang juga sangat kuat, itu prakolonial itu tidak bisa diabaikan. Sehingga memang Pangeran Jayakarta apalagi menjelang Ramadan itu masih menjadi daya tarik tersendiri.
Nah kebetulan sekitar 3 bulan yang lalu saya baru berziarah ke sana, ya. dan saya memperhatikan betul memang maksud orang itu macam-macam. Ada yang meminta sesuatu, ada yang dia bawa wangian sendiri, bawa dupa sendiri dari rumah, dan dia berzikir dengan khusyuk. Ada yang hanya mengandalkan ya duduk, membaca tahlil, membuka Al-Quran. Jadi gaya orang berziarah itu macam-macam. Dan satu yang bisa kita ketahui, mereka menghormati si Pangeran Jayakarta karena ya kebesarannya, kekeramatannya mungkin itu masih kita bisa perdebatkan lah. Tapi yang tidak bisa kita nafikan itu adalah pengaruh besar di masanya. Pangeran Jayakarta sebagai penguasa sebelum kolonial yang punya pengaruh besar, yang juga sangat dihormati oleh penguasa Banten ataupun penguasa Cirebon gitu. Selain Pangeran Jayakarta nih, ada lagi? Yang saya lihat yang menjadi magnet tentu Luar Batang ya. Luar Batang. Luar Batang tuh luar biasa sekali. Luar Batang itu menjadi sangat terkenal di kalangan peziarah kalau kita mempunyai hajat sesuatu. Kebetulan saya pelaku juga. Kenapa saya bilang pelaku? Ketika mau lulus ujian akhir dulu ya, ada UAN dulu ya, ujian akhir nasional, itu bapak saya ngajak saya dari Depok sampai ke Luar Batang. Nah di sana ya kita melakukan zikir seperti biasa, tahlil, yasin gitu. Tapi lambat laun ketika saya ke sana lagi, kemudian saya melihat apa sih sebenarnya yang dicari orang-orang ini. Ternyata memang luar biasa sekali ya. Orang mendapat pencerahan, bahkan banyak yang merasa hajatnya itu terkabul ketika sudah berkunjung ke Luar Batang. Jadi memang Luar Batang itu menjadi salah satu magnet, terutama kalau kita bicara tentang konteks orang Arab ya, orang Arab di Batavia yang memang punya kedudukan khusus ya, meskipun dalam stratifikasi Frame de Oosterlingen itu ya, tata masyarakat kolonial dia termasuk masyarakat timur asing ya, dikategorikan dengan orang Jepang, orang Tionghoa. Tapi pengaruhnya di bidang sosial keagamaan sangat kuat sekali. Terutama memang pengaruh yang paling besar tentu saja beberapa dari mereka itu menyediakan harta bendanya untuk kemajuan literasi keislaman ya. Saya kalau kita baca lagi kisahnya Habib Utsman bin Yahya misalnya, itu kan juga meskipun dia dilabeli ya dalam tanda kutip, ini juga masih bisa diperdebatkan sebagai ulama yang dekat dengan kepentingan kolonial, tapi jangan salah, jadi orang Arab ini juga punya strategi tersendiri. Di antaranya adalah si Habib Utsman ini, dia menyediakan karya-karyanya dicetak dengan stensilan yang murah agar bisa dimanfaatkan, sebarluaskan. Dan ini saya kira yang masih perlu kita bicarakan lebih jauh ya, tentang keterlibatan Habib Utsman dalam mendorong literasi Islam di Batavia dan sekitarnya, begitu. Nah, selain tadi ada Pangeran Jayakarta, kemudian di Makam Luar Batang, ada lagi di Jakarta yang sepengetahuan Bang Jo nih kalau banyak didatangi. Iya, banyak didatangi di Jakarta ini. Tentu satu yang lain hal, Kuitang ya. Itu Kuitang juga Habib Al-Habsyi itu juga tidak kalah keramat ya, dan itu di malam-malam tertentu seperti misalnya malam Jumat itu orang banyak berduyun-duyun ke sana. Biasanya kalau di Jakarta ini kan aura keagamanya tuh sangat dekat dengan golongan Arab ya, sebagai elit sosial, kemudian punya otoritas keagamaan, dan di kalangan mereka juga ada titik-titik tertentu yang kemudian makamnya tuh menjadi sangat terkenal. Selain Luar Batang, ada di kawasan Kuitang dan ada di Al-Hawi Condet ya, itu magnetnya luar biasa sekali. Orang hampir setiap hari itu datang ke makam itu. Bahkan kalau di Condet itu ada semacam tradisi kalau lewat makamnya dekat PGC itu ya, PGC ada Condet Al-Hawi, itu merapalkan Al-Fatihah ya, berkirim surat kepada Habib Ali Bungur ya, yang dimakamkan di situ. Kemudian ada beberapa Habib Al-Atos juga di situ. Karena ya semata-mata ingin mendoakan dan menapaktilasi orang-orang tersebut, baik dari segi akhlak maupun dari segi kedermawanannya, begitu. Itu sebagian berada di Jakarta wilayah timur dan utara. Kalau ke arah selatan misalnya, Bang Jo, gimana? Selatan ini memang ada beberapa titik ya, tapi sayangnya memang kalau di kawasan selatan itu masih
beberapa masih sepi ya. Misalnya kan makam Wiragunan gitu ya, itu kan Tumenggung Wiraguna itu kan terkenal ya. Tapi makamnya masih sepi. Ini di daerah mana? Di Tumenggung Wiraguna ini? Wiragunan ini di daerah dekat Gonzaga tuh, sekolah Gonzaga tuh, di apa namanya tuh, Blok M dan sekitarnya itu ya. Betul. Nah itu masih cukup sepi, padahal perannya besar juga ya tuh Gunung Wiragunan itu. Karena dia yang punya lahan yang kemudian menjadi Ragunan gitu ya, Ragunan Wiragunan gitu maksudnya. Dia itu sebenarnya ini juga mungkin pekerjaan rumah kita ya. Betul. Kita mendemonstrasikan bahwa sebenarnya banyak sekali yang bisa dikunjungi dan dikembangkan, dikaji dari makam-makam ini. Kemudian kalau di kawasan selatan lagi, sebenarnya di dekat-dekat Condet itu ada juga ya. Ada beberapa makam datuk-datuk dari Sumatera, ada Datuk Tonggara, kemudian beberapa datuk lagi yang sebenarnya potensi untuk dikembangkannya juga besar. Hanya saja karena keterbatasan literasi dan memang masih membutuhkan polesan-polesan tertentu, sehingga bisa menjadi rujukan dalam ziarah. Ya, kalau saya melihat memang yang paling besar ya di kalangan habaib itu misalnya ya Al-Hawi, Condet, kemudian di kawasan tadi Kuitang, kemudian titik yang lain itu ada di kawasan luar Batang, dan tidak kita bisa lupakan di kawasan Jakarta ini ya, di dekat Cakung itu ya. Nah, Bang Jo, kalau kita melihat misalnya bagaimana sih membedakan makam keramat yang memang punya andil besar, tokoh-tokoh yang dimakamkan di sana punya pengaruh, kedermawanan, punya kesolehan, punya hal yang memang menjadi contoh baik, dengan makam-makam yang mungkin saja berasal dari hanya tradisi lisan masyarakat sekitar. Bagaimana cara membedakannya? Iya. Ya, pertama kita lihat dari segi popularitas tentu saja yang pertama. Jadi memang kalau kita sering melakukan ziarah, kan kadang-kadang kita melakukan interaksi gitu. Betul. Interaksi dengan para orang-orang yang sesama peziarah. Dari situ sebenarnya kita bisa menyerap informasi bahwa sebenarnya makam keramat tuh tipologinya seperti apa. Meskipun ya tentu kategorisasinya itu mereka bisa sangat subjektif ya. Karena orang ada yang menganggap makam keramat tuh yang rame. Tapi beberapa menganggap justru makam keramat tuh yang sepi-sepi gitu. Dan ini tidak bisa kita posisikan di atas dan di bawah. Karena memang dalam struktur kewalian ya, dalam artian orang-orang yang soleh, orang-orang yang memang layak untuk kita napaktilasi itu emang sangat subjektif sekali. Misalnya preferensi yang saya bangun akan sangat berbeda dengan orang lain preferensinya begitu. Nah, jadi tentu yang paling mudah kita lihat dari segi popularitas. Dan ternyata memang popularitas itu juga bukan menjadi satu penanda juga bahwa makam itu keramat gitu. Karena tentu karena kita juga harus mendekatinya dari jalur akademisi ya. Ini benar nggak makamnya? Dan sejauh mana makam ini menempati posisi yang dalam sudut pandang kajian sejarah itu memang tidak terbantahkan sebagai bukti otoritatif. Ya, ada memang beberapa makam yang sempat dikontroversial ya. Betul. Maksudnya ini asli atau tidak, makam baru atau tidak gitu. Nah, ini pun kan akhirnya kita sebagai sejarawan ya, artinya atau pemerhati sejarah, ini harus turun tangan ya, melakukan edukasi ke masyarakat bahwa jangan sampai fanatisme dalam mendekati makam keramat atau berdoa di makam keramat ini salah alamat gitu. Ini jadi makam keramat yang salah alamat karena ya 2-3 tahun belakangan kan ada istilah-istilah yang memang kurang mengenakan di netizen ya. Ada yang begal makam, begal nasab, makam palsu itu menjadi tagline. Karena memang saya melihat ya bisnis di balik makam itu perputaran ekonomi sangat besar sekali. Itu juga. Sangat besar sekali. Tentu kalau yang makam keramat yang established ya, kayak misalnya Wali Songo atau misalnya di luar Batang tuh, ya kita tentu susah untuk menghitung roda ekonomi yang berputar di sana.
Tapi kalau untuk ada makam baru yang coba dikontestasikan dalam tanda kutip ya, ini juga menjadi hal yang unik. Tapi tentu di sini masyarakat jangan sampai salah untuk melihat ya, harus melihat betul. Jangan karena wah ini letaknya di pinggir sawah atau di lokasi-lokasi yang jauh dari keramaian, terus ada embel-embel ini ditemukan lewat mimpi, tiba-tiba kita langsung percaya bahwa wah ini makam keramat langsung. Nah itu tentu tidak bisa dibenarkan juga. Betul. Jadi memang tentang fenomena makam baru ini harus kita dekati secara serius ya. Maksudnya kita perlu adakan peninjauan yang lebih kaya untuk itu. Nah di PPSDM di UIN Jakarta misalnya, apakah ada kajian-kajian khusus tentang kelokalan daerah, kemudian juga tadi tradisi seperti ziarah di makam keramat ini? Ya, kita di PPSDM cukup concern ya tentang fenomena-fenomena ekspresi Islam yang lahir di masyarakat yang sudah established, yang sudah kuat gitu ya. Karena memang seiring berjalannya waktu kan ya netizen, publik digital itu kan tercerahkan ya dengan banjirnya informasi, bahkan beberapa menciptakan fraud ya, kita merasa terpanggil ya. Betul. Untuk melakukan kajian-kajian, kemudian kajian-kajian itu coba kita tuliskan dalam jurnal atau kita bawa dalam forum-forum diskusi yang endingnya itu adalah kita ingin mengadakan edukasi ke masyarakat. Supaya kenapa? Agar masyarakat yang memang sudah kadung kebanjiran informasi itu tidak hanyut dalam informasi-informasi yang hanya mengandalkan clickbait gitu ya, sesaat gitu ya, apa semacam kata-kata yang sepertinya benar tapi kadang-kadang menegasikan kebenaran yang sebenarnya. Makanya kita PPSDM ziarah, kemudian maulid, kemudian ekspresi Islam yang lain seperti tahlilan di masyarakat itu kita diskusikan secara serius. Karena kenapa? Ini kan bagaimanapun adalah peninggalan dari leluhur kita dan memang sarana untuk mendekatkan kita dengan Tuhan itu adalah dengan doa. Hanya saja format doa ini kan beragam. Ada yang kita berdoa di rumah, ada yang berdoa di tempat-tempat suci. Ada ungkapan yang saya kira perlu untuk direnungkan ya, bahwa kalau ini biasa hidup di kalangan-kalangan tasawuf ya, bahwa diri kita ini kan kotor ya, artinya kita melakukan banyak kesalahan. Nah, salah satu cara agar kita dekat dengan Tuhan adalah dengan menggauli ataupun kita bergaul dengan orang-orang suci yang sudah meninggal, dan itu caranya dengan berkunjung ke makam. Jadi di situ ada aspek renungan. Ketika kita sudah berbuat salah, maka kita kan cenderung ingin memperbaiki diri. Dan mungkin momen yang tepat itu ketika kita sudah berhadapan dengan orang yang sudah wafat. Dan kita di situ bisa saling tengok kanan, tengok kiri, kita melihat bahwa kenapa orang ini didoakan banyak orang. Betul. Gitu. Sehingga ini yang menjadi concern kita. Kemudian kita ramu ya, fenomena sosial itu menjadi kajian-kajian yang segmented, yang kami pikir layak untuk bisa didemonstrasikan ke masyarakat begitu. Baik. Kawan Historia, bagi kawan yang belum menengok dialog sejarah, silahkan teman-teman mengunjungi dialog-dialog sejarah sebelumnya. Dan bagi kawan yang mau berlangganan Historia Premium, silahkan kunjungi websitenya historia.id. Dan kami menyediakan berbagai artikel premium, berbagai tulisan-tulisan yang bisa mencerahkan kawan Historia. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah juga berlangganan di Historia ID Premium. Bang Jo, ya. Tadi Bang Jo menyebutkan bahwa di sekitar makam yang dikunjungi atau yang dikeramatkan memunculkan siklus ekonomi, dan itu bisa besar. Nah, dalam catatan Bang Jo misalnya sebagai peneliti, sejak kapan sih, apakah ada catatan misalnya sejak kapan fenomena ini hadir? Kalau tadi kan disebutkan di awal misalnya, bahkan sebelum masuk Islam gitu ya, mendatanginya. Tapi yang khusus di Jakarta misalnya, fenomena yang ramai ini sejak kapan itu adanya? Iya, baik. Kalau kita bicara catatan sejarah ya, bahwa kenapa makam itu ramai,
salah satunya ya bisa kita ulik ya di koran-koran kolonial ya. Misalnya koran-koran kolonial abad 19 ya, misalnya The Locomotive atau Java Boat, itu beberapa memang menyitir ya, menyinggung tentang makam-makam keramat yang kemudian mendorong adanya potensi ekonomi begitu. Misalnya saya ingat itu ada tokoh tokoh lokal ya, pejuang dari Tangerang, Kain Bapak Kayah namanya. Nah, Kain Bapak Kayah itu kan dia sebenarnya seorang dalang ya, dalang wayang, kemudian karena dia juga mendalami Islam, kemudian mendorong adanya jihad di kalangan orang-orang Tangerang dan sekitarnya. Nah, sebelum dia mendapatkan dorongan untuk Islam, dia mengunjungi beberapa makam-makam di wilayah Jakarta ya. Saya ingat itu gurunya ada yang namanya Panembahan Bagong misalnya, itu makamnya sekitar di Jakarta Barat itu ya. Nah, itu di sekitar makam Panembahan Bagong itu masyarakat setempat itu berkumpul ya. Berkumpul, kemudian terjadi kegiatan ekonomi kecil-kecilan. Misalnya berjualan bunga, kemudian beberapa jimat-jimat itu kemudian coba ditawarkan kepada peziarah begitu. Dan itu terjadi ya sekitar abad 19 seperti. Artinya di sini memang tradisi antara berziarah dengan kegiatan ekonomi itu perlahan itu mulai muncul meskipun dalam hal yang sederhana gitu. Misalnya pasar-pasar kecil yang menjual bunga, menjual dupa atau peralatan-peralatan yang berhubungan dengan mistik ya. Misalnya keris atau jimat-jimat itu sudah di beberapa titik itu mulai terlihat. Meskipun ini tidak menjadi penanda penting ya, lagi-lagi ini segmented karena kalau di makam-makam tertentu ya misalnya ya, di makam-makam lain ya misalnya makam habaib ya tentu makam-makam benda-benda seperti ini mungkin tidak terlalu banyak dijual karena kasus misalnya di Jakarta Utara kan dia dekat dengan Pekojan. Nah, Pekojan itu sekarang kita sama-sama tahu itu jadi pasar ASMK ya, salah satu pasar yang besar. Dan Pekojan itu kan sejak sebelum ada pasar ASMK itu kan sudah, kalau kita melihat ulasannya Vandenberg itu, orang Arab di Nusantara, sudah menjadi pusat ekonomi penting masyarakat Arab. Bahkan sebelum masa kolonial Hindia Belanda ya, sejak masa VOC kan orang-orang Koja yang tinggal di situ, orang-orang India. Dan mereka sudah berdagang kain. Nah, kalau orang-orang Arab tuh di abad 19 kan berdagang kelontong. Nah, kelontongnya itu unik ya. Jadi mereka tidak hanya membuka warung ya, tapi mereka juga pedagang keliling. Jadi menggunakan pikulan ke beberapa tempat. Artinya lokasi makam kampung Arab untuk kasus di Jakarta Barat ya. Meskipun makamnya Panembahan Bagong tuh sama ini beda ya, jauh. Ini paling tidak kan menciptakan siklus ekonomi internal yang cukup kuat gitu ya. Apalagi orang yang datang ziarah tuh tentu kan membutuhkan bunga. Kalau orang yang beberapa yang ingin lebih intim dalam ibadahnya membutuhkan dupa, wangian, sehingga sirkulasi ekonomi itu berjalan di situ. Begitu. Iya. Bang Jo, kalau tadi secara ekonomi tentu saja akan membawa dampak bagi masyarakat ya di sekitaran makam keramat. Nah, apakah benar misalnya makam-makam keramat ini juga menjadi simpul perlawanan masyarakat terhadap kolonial? Iya. Dalam catatan Bang Jo atau dari penelusuran teman-teman PPSDM, apakah benar demikian? Dan kira-kira tadi kan sudah menyebutkan ada Panembahan Bagong di Jakarta Barat, kemudian di Tangerang tadi disitir ya? Iya, Kain Bapak Kayah itu ya. Kain Bapak Kayah di Tangerang. Nah, ada lagi nggak? Atau yang di sekitaran Jakarta, yang benarkah misalnya makam-makam itu kemudian menjadi tempat berkumpul untuk melakukan perlawanan terhadap VOC atau terhadap Belanda misalnya? Ya, kalau makam setahu atau sependapat yang saya dapatkan ya dari penelusuran arsip itu memang masih lemah ya kalau kita duga sebagai tempat melakukan perlawanan. Tapi kalau ini sebagai tempat berkumpul ya, sentrum of berkumpulnya masyarakat gitu, itu masih sangat lemah. Tapi kalau dari makam-makam itu masyarakat kemudian terdorong adanya gelora melawan, itu iya begitu. Artinya ketika mengunjungi makam keramat itu
seperti mendapatkan penglihatan, dan penglihatan itu mendorong dia untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial tuh iya. Saya seperti tadi Kain Bapa Kaya itu ketika melakukan ziarah makam ya ke beberapa tempat, itu dia mendapatkan semacam wangsit ya, kalau kita menggunakan bahasa yang lama gitu, mendapatkan penglihatan untuk melakukan perlawanan. Ya karena kenapa? Karena makam itu kan identik dengan hening ya. Betul. Kemudian kita juga terdorong untuk berdoa, sehingga pusat konsentrasi itu biasanya berkumpul di situ. Jadi pembukaan dalam aspek spiritual itu sangat mungkin sekali ada gitu. Interaksi yang sifatnya kegaiban itu sangat mungkin, sehingga orang itu terdorong untuk semakin mengasah diri, ingin mewujudkan sesuatu. Salah satunya adalah melakukan perlawanan terhadap kolonial Hindia Belanda begitu. Nah, di masa kolonial tadi, pernahkah misalnya makam-makam yang dikunjungi banyak orang ini pernah dilarang untuk dikunjungi? Ataukah di periode-periode tertentu pernah ada? Iya, kalau untuk kasus Jakarta ya, Batavia, Jakarta, betul Batavia. Ya memang kan ada suatu kebijakan komunal yang namanya Wijkenstelsel ya. Artinya Apa tadi? itu Wijkenstelsel. Ya, biasanya kan kita kulturstelsel ya. Tapi ini Wijkenstelsel. Wijken itu kan artinya kampung ya. Kampung stelsel artinya semacam kebijakan untuk menata kelola ruang berdasarkan ras tertentu. Misalnya kenapa Glodok itu identik dengan pecinan Tionghoa. Kemudian Pekojan itu kenapa identik dengan orang Arab. Terus orang-orang yang di luar Kastil Van Batavia itu kebanyakan adalah pribumi, orang-orang kampung yang berbahasa Sunda atau Jawa. Ini adalah buah dari kebijakan Wijkenstelsel. Kemudian juga ada kebijakan yang mengikuti ya, Passenstelsel. Jadi orang-orang yang, misalnya orang Arab mau keluar dari Pekojan, dia harus lapor ke kapiten Arabnya atau letnan Arab. Saya mau bepergian ke tempat A, saya mau bepergian ke tempat B. Jadi itu yang membuat tempat-tempat tertentu itu dikotak-kotakan oleh penguasa Hindia Belanda gitu. Dan ini dengan sendirinya menyebabkan perlawanan-perlawanan di dalam benteng Batavia itu tidak terjadi secara masif ya. Catatan Belanda yang paling besar itu tentu geger pecinan aja sekitar 1740-an gitu. Tapi kalau perlawanan lain yang sifatnya masif tuh tidak terjadi. Nah, berbeda halnya kalau kita lihat catatan-catatan lain yang di luar struktur benteng Batavia begitu. Itu perlawanannya relatif banyak ya, relatif terbuka gitu. Misalnya ketika di daerah Banten tuh ya, perbatasan Tangerang kan kita mengenal ada peristiwa Cikande begitu. Betul. Terus ada daerah lain yang menjadi basis ketika perlawanan, ada seorang tokoh keagamaan itu ya, Kiai Tapa ya dari Banten. Dari Banten. Itu kan dia rangkaian perlawanannya itu kan sebenarnya sempat menyerempet ya Batavia, kemudian berakhir di Cirebon. Nah itu hanya sebatas menyerempet ya, tidak melakukan perlawanan besar. Tapi menyerempetnya itu tentu bukan sedikit ya, menimbulkan semacam kerugian bagi kolonial. Karena kan ketika kawasan luar benteng Batavia itu kemudian dikuasai telik sandi ataupun klik-klik dari perlawanan Kiai Tapa ini kan keadaannya itu menjadi tidak aman bagi kepentingan kolonial. Jadi sumbangsi mereka untuk memutus mata rantai komunikasi ke Priangan misalnya itu sangat besar saya kira. Meskipun memang dalam spektrum kota berbenteng Batavia posisi mereka relatif aman begitu. Iya, saya dengar Jakarta sebentar lagi 500 tahun ya. Iya. Nah, apakah misalnya di 500 tahun Jakarta, narasi terkait dengan orang-orang suci, orang-orang yang punya peran seperti Jayakarta, tadi luar Batang, kemudian para habaib di wilayah Jakarta, narasinya di masyarakat masih tetap hidup atau justru mereka datang hanya sekedar untuk melakukan aktivitas doa, spiritualitas, dan kemudian tidak mengetahui narasinya? Iya. Kalau pengamatan Bang Jo, misalnya yang
Bang Jo lihat nih, Iya, meskipun ya memang saya pikir juga tidak semua bisa menyerap ya, karena yang datang kan tidak melulu dari Jakarta dan mungkin keterbatasan waktu kunjung dan lain iya. sebagainya. Tapi pengamatan Bang Jo gimana? Ya, tradisi ziarah saya kira untuk masa yang panjang itu akan selalu aktual. Hmm. Ya, aktual karena satu, masyarakat ibu kota itu membutuhkan oase, oase spiritual di mana mereka bisa mengadu pada Tuhan. Ya, masjid memang menjadi sarana untuk orang bisa melakukan ibadah dan melakukan doa. Tapi bagi kalangan Muslim tertentu yang mereka mengaku bisa mendapatkan keteduhan batin, keheningan jiwa itu dengan berziarah, maka selama itulah ziarah itu akan sangat dibutuhkan gitu. Nah, kemudian kita juga tidak bisa menafikan ya bahwa tempat makam-makam keramat tuh identitas dari kota besar kita juga gitu. Misalnya Luar Batang itu udah sangat kuat sekali ikonnya, ikon spiritual begitu. Kemudian Al-Hawi di Condet itu juga ikon spiritual, Jayakarta itu ikon spiritual. Jadi apapun masanya ketika kita masih membutuhkan sejarah dan mengingat sejarah, maka akan selalu ramai. Meskipun yang mengunjungi akan banyak perspektif ya. Betul. Seperti kita kalangan sejarawan biasanya kan tertarik bukan hanya tokohnya, misalnya ini arsitekturnya, bagi kalangan arkeolog misalnya, ini nisannya bentuknya kok seperti ini, nanti diadakan kajian. Kemudian dari kalangan filolog misalnya mengkaji, ini tulisannya kok menggunakan khot apa ini, atau tulisan kaligrafi apa, akhirnya mendorong adanya kajian. Itu tentu akan membuka lebih banyak perspektif. Misalnya ada satu misteri nih, misalnya saya pernah baca itu bahwa leluhurnya pujangga besar Jawa ya, yakni Raden Ronggo Warsito, itu kan ketika melakukan perlawanan di daerah Jawa Tengah itu kan dia diinternir ya, dibuang ke Batavia dan meninggal di Batavia dan dimakamkan di Luar Batang. Ya ini ketika saya melakukan kunjungan dan tertarik sekali kok seorang pujangga besar keraton Jawa Tengah ini kemudian dibuang di Batavia dan dimakamkan di Luar Batang. Berarti kan ada sesuatu yang kemudian mendorong kita melakukan kajian gitu ya. Dan ternyata memang makamnya ya belum ada penanda yang bisa dijadikan layak lah bahwa oh ini makam seorang pejuang besar ini yang melahirkan seorang Ronggo Warsito. Dan ada beberapa makam-makam yang tak bernama, yang kemudian harusnya kita sebagai sejarawan nih mulai melek gitu ya, mengkaji. Ternyata memang situs Luar Batang ini luar biasa, bukan hanya karena Habib Al-Idrusnya ya, tapi juga di situ ada banyak makam lain yang masih membutuhkan tangan-tangan peneliti untuk bisa membongkar kembali kisah lamanya begitu. Jadi makam akan selalu aktual begitu. Menarik. Tadi disebutkan makam dari gurunya Ronggo Warsito. Itu ayahnya ya, Yasa Dipura II itu ya. Ayahnya itu dimakamkan di Luar Batang. Di Luar Batang. Iya. Nah, adakah makam lain yang ini punya tokoh atau peranan yang luar biasa, punya andil besar misalnya dalam penyebaran ilmu pengetahuan, agama tentu saja dan lain sebagainya, yang itu belum terkorek gitu, informasinya belum banyak nih. Iya, banyak sekali saya kira ya kalau kita mau mendata makam itu. Misalnya Haji Darip misalnya kan, Haji Darip itu pejuang di kawasan Cakung ya, dia lebih banyak di Mester Cornelis ya, sekitar Jatinegara. Kebetulan penelitian ini saya baru lakukan 1 tahun yang lalu ya. Haji Darip ini. Haji Darip makamnya masih sangat sederhana sekali ya, di pemakaman umum. Penandanya ada ya Haji Darip gitu, dan kebetulan tidak jauh dari makamnya saya mewawancarai salah satu keturunannya. Dan ketika saya buka kembali catatan-catatan lama, itu perannya sangat besar sekali. Artinya yang mengamankan keutuhan Republik ya ketika Jakarta itu diduduki oleh pasukan sekutu ya, antara 1945 sampai 1950 itu di kawasan Jatinegara
kemudian bersambung ke Karawang sampai Bekasi dan Karawang itu salah satunya adalah Haji Darip. Jadi Haji Darip itu punya koneksi dengan seorang ulama Banten yang namanya Mama Armin ya. Jadi Mama Armin itu seorang, ya bisa dikatakan tokoh suci kawasan Pandeglang. Haji Darip itu dia berbeda identitasnya, meskipun dia seorang haji ahli agama, tapi lebih banyak aktif di bidang perlawanan ya, Haji Darip ini. Dan kuat sekali Haji Darip itu, bahkan ketika dia saya melihat bukan Haji Daripnya sih, tapi muridnya itu ditawan di kawasan Glodok, itu disiksa sedemikian rupa kebal gitu. Jadi tidak mempan dengan siksaan-siksaan kolonial. Dan sejauh yang saya lihat memang penghargaan atau penglihatan kita terhadap Haji Darip masih sangat minim. Padahal kalau kita ya perbagus makamnya, kemudian kita jadikan destinasi wisata ziarah, saya kira tidak rugi ya, karena jasanya yang sangat besar bagi Republik ya. Terutama ketika dia bisa menghentikan laju pasukan sekutu yang mau berangkat keluar wilayah Batavia ya, untuk melakukan perlawanan di Karawang dan Bekasi. Itu kan yang membuat perlawanannya itu tidak mudah, itu ya salah satunya Haji Darip. Di tepi kali Bekasi itu karya Pram itu saya kira sangat bombastis ya, menggambarkan bagaimana perlawanan di sekitar Master Cornelis dan sekitarnya itu berlangsung, di mana pasukan sekutu sangat kewalahan sekali menghadapi pasukan-pasukan pribumi ya. Meskipun tidak disebut ya di dalam novel tersebut bahwa salah satu tokohnya Haji Darip, tapi dalam catatan lain saya melihat sosok ini tuh punya peran yang besar untuk bisa diangkat menjadi the next idol lah dalam sejarah begitu. Baik. Ada lagi selain Haji Darip di wilayah Iya, kalau Cakung tadi? Di Jakarta masih banyak sekali ya. Misalnya ada nama mantan menteri itu yang penguasa, Bang PI ya. Iya, Bang PI Sapei itu yang pernah menjadi menteri di era Soekarno. Nah, dia kan juga melakukan perlawanan. Tapi sayang sekali ini makamnya, kebetulan saya meneliti itu ulama yang jawara. Jadi yang jawara juga termasuk dalam kategori itu. Bang PI itu kisah hidupnya masih sangat minim, padahal dia dari jawara menjadi menteri gitu kan. Kalau bahasa kita tuh dari preman bisa menjadi menteri itu gimana itu kisah hidupnya. Kita sebagai warga Jakarta juga belum banyak tahu begitu. Nah, itu juga masih menunggu kita untuk melihat. Ada nama Bang Puasa, itu juga masih belum terlihat itu nama Bang Puasa. Terus ada Sabeni ya, Sabeni itu juga seorang jawara Betawi. Karena begini ya, perspektif jawara abad 19 itu berbeda sama sekarang tentu saja. Kalau jawara abad 19 pasti bisa ngaji dia, baca Quran, pinter, jadi imam sholat, bisa mengimami, mimpin tahlil bisa gitu. Jadi memang kendati ada pergeseran makna, tapi saya melihat saat itu jawara sangat dekat sekali dengan identitas keislaman gitu. Bahkan tidak jarang seorang jawara itu pasti memahami ilmu-ilmu dasar keislaman. Meskipun ya tidak sefaqih atau sedalam seorang ulama yang berangkat dari yang baru pulang dari Mekah ataupun hasil didikan pesantren, itu tentu berbeda. Tapi seorang jawara di masa itu juga punya potensi besar untuk bisa menjadi tokoh di kalangan masyarakatnya gitu. Dan itu seperti Bang Sabeni itu ya, atau Bang Puasa itu belum terekspos ya, terekspos lebih lanjut. Ini di daerah mana Bang Puasa? Kalau Bang Sabeni di daerah sini nih, Tanah Abang dan sekitarnya ya. Ini juga belum banyak terlihat itu jejak-jejaknya. Bang Puasa itu di daerah Senen dan sekitarnya, Pasar Senen dan sekitarnya, itu juga belum banyak terlihat. Ada tokoh lain yang juga tidak kalah unik sebetulnya. Ya meskipun dia lebih banyaknya di Jakarta Barat ya. Mat Item, kalau pernah dengar itu. Mat Item itu ini saya menemukan narasi yang saling bertubrukan sebetulnya. Kalau kita lihat di satu sisi, tokoh Mat Item itu memang lebih dekat ke jawara yang pragmatis. Maksudnya pragmatis itu dia banyak mengambil keuntungan dari perlawanannya terhadap kekuatan-kekuatan asing ya, misalnya kolonial gitu. Nah, tapi di satu sisi saya menemukan catatan kolonial yang menyebut dia Haji Mat Item. Haji Mat Item.
biasanya kalau dalam perspektif abad 19, seorang yang sudah menyandang gelar haji itu bukan main-main ya. Dia ilmu agamanya harus tinggi, dan kebetulan kan saya menekuni juga berhaji di masa kolonial. Jadi seseorang yang mau haji itu dites di masa kolonial. Itu ada semacam tes. Nah, kalau skornya tidak memenuhi ya nggak dikasih izin haji. Oh, ada Tesnya semacam sebelum gitu. keberangkatan. Kalau sekarang kan siapa yang beruang dia yang cepat berangkat. Iya. Kalau dulu dites dulu, kalau dia tidak mempunyai ilmu agama yang cukup, tidak mempunyai bekal yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan, maka tidak diperkenankan untuk haji. Dan mat item ini yang saya memang agak ya tidak habis pikir, ternyata ada catatan yang menyebut dia adalah haji gitu. Ya kalau kan ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut ya, karena saya baru menemukan satu arsip, perlu ada komparasi tentu dengan sumber-sumber lain, tapi setidaknya haji itu menjadi gelar yang istimewa sekali di masa itu, berbeda dengan masa sekarang tentu saja. Nah itu beberapa nama ya, mat item kebetulan hampir sama dengan tokoh Jawara Betawi lainnya yang melakukan perlawanan, kemudian namanya itu tersohor di ya perbatasan antara Tangerang dan Jakarta Barat begitu. Dan perannya ya belum banyak juga terungkap sampai sekarang begitu. Baik. Ya. Pertanyaan terakhir nih. Ya. Untuk Bang Jo. Bang, seperti apa sih relevansinya untuk generasi muda saat ini menjaga tradisi, budaya, menziarah di makam-makam keramat, mendatangi para habaib, berkunjung, berdoa, mendoakan mereka bagi generasi sekarang ini, Bang? Relevansinya? Iya, baik. Jadi kalau untuk generasi sekarang, saya kira berziarah itu masih harus menjadi budaya yang masih kita perlu hidupkan. Ya, kenapa? Kota ini memang, Jakarta ini menawarkan banyak hal ya, mulai dari karir, kemudian menawarkan kekayaan, menawarkan kesenangan duniawi, dan lain-lain begitu. Tapi ada satu hal, sebagai manusia pasti kita akan ada di titik nadir, pernah atau akan menghadapi titik nadir itu. Entahkah kematian saudara terdekat, ataupun kita tertimpa musibah tertentu, yang kadang-kadang saat-saat itu kita membutuhkan tempat untuk menata diri kita sendiri, membaca ulang diri kita, dan ziarah ke makam keramat itu menjadi salah satu media gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ziarah ini adalah suatu tradisi yang sudah sangat lama sekali. Bahkan dari sebelum datangnya Hindu Buddha itu sudah ada tradisi ziarah, sampai sekarang masih sangat relevan. Jadi pada hakikatnya masyarakat tuh merindukan keheningan di tengah rutinitasnya, yang kadang-kadang tidak bisa kita temukan di tempat-tempat yang biasa ya, seperti masjid atau musola. Keheningan itu bisa kita dapatkan, atau kita akan bisa melakukan itu ketika kita dapat menepikan diri dari keramaian ke tempat-tempat ziarah semacam makam-makam keramat ini. Jadi saya kira bagi generasi muda yang belum mengenal, maka tidak ada salahnya ya memulai untuk datang ke tempat itu dan rasakan auranya. Perhatikan mimik-mimik orang berdoa, perhatikan lalu lalangnya orang dari duduk kemudian bangkit. Nah nanti disusul orang yang duduk untuk berdoa kembali. Coba perhatikan geliat itu, bukan hanya dari segi hukumnya ya, hukum ziarah itu boleh atau tidak, itu saya kira nomor 2 lah. Yang paling penting adalah ini adalah tradisi yang bisa menghidupi diri kita, karena batin kita kan membutuhkan asupan ya, asupan spiritualitas yang kadang-kadang kita masih bingung mendapatkannya di mana. Dan menepi ataupun meluangkan waktu ke makam ini adalah bagian penting untuk bisa mengenal atau bisa mengisi kekosongan itu. Gitu. Baik, kawan Historia, terima kasih ya, karena di Ramadan hari ke-7 ini kita bisa berdiskusi dengan Bang Jo, Dr. Johan Wahyudi M.Hum, dosen Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tentang ziarah ke makam-makam keramat khususnya di Jakarta. Terima kasih Bang Jo. Sama-sama Kang Ubay. Terima kasih. Ya. Terima kasih kawan Historia yang tetap
menyaksikan, menyimak dialog sejarah di historia.id. Selamat berpuasa dan jumpa kembali di dialog sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum.